Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Mas Agus ya. Hari ini pagi yang cerah ya, bangun tidur kita ngopi. Kalau nggak ada kopi, otak nggak encer gitu loh. Pagi ini saya akan membahas tentang fidusia. Apa itu fidusia? Penting nggak sih fidusia buat kita atau buat antara kreditur dan debitur? Nah, di sini kita akan bahas. Fidusia itu adalah seperti akte, bentuknya kayak akte, ya kayak akte gitu. Dan di situ tertulis sebuah perjanjian bahwasanya ada tanggal, ada ini antara pihak debitur memberikan kuasa kepada pihak kreditur atau finance. Ya, sekali lagi, pihak debitur memberikan kuasa terhadap pihak kreditur. Kuasa atas apa? Atas barang jaminan fidusia. Ya, jadi akte itu mengikat perjanjian atau suatu barang fidusia yang telah disepakati bersama. Nah, di situ ada tanda tangan debitur juga. Nah, penting nggak sih fidusia ini sebenarnya? Banyak orang yang di luar sana utang piutang, sebagian instansi atau lese mungkin ada beberapa yang nggak pakai fidusia. Ada, yaitu pasti banyak banget. Makanya dari pihak teman-teman atau Anda semua kalau mau hutang dengan jaminan barang itu wajib ada fidusianya. Agar apa? Fidusia ini sangatlah penting untuk kedua belah pihak. Di pihak debitur juga diuntungkan biar nyaman, di pihak kreditur atau pihak finance atau istilahnya juga diuntungkan biar nyaman juga gitu loh. Apabila terjadi one prestasi di tengah perjanjian nanti sebelum tenor habis, nah itulah fidusia, itulah pegangan. Nah, sekarang aku jelas, untungannya apa sih fidusia itu kalau buat debitur atau konsumen? Satu, pihak leasing tidak akan semena-mena mengambil atau merampas kendaraan atau unit yang sudah didaftarkan ke jaminan fidusia. Artinya pihak leasing nggak bisa seenaknya sendiri ambil, ya. Misalkan kamu utang mobil nih, nggak ada fidusianya, pihak leasing datang mau narik, ya nggak bisa. Kalau itu sampai ditarik, itu ikutnya perampasan. Pasalnya beda lagi, ya. Udah beda kasus lagi di sini, udah bukan kasus utang piutang, ya. Udah ada unsur pidananya di sini. Itu yang pertama. Kedua, pihak debitur ini bisa menuntut balik ke pihak instansi atau finance, ya, digugat bahwasanya nggak ada fidusianya kok dirampas gitu loh. Ya itu udah beda kasus. Dan yang ketiga, pihak kalau udah terjadi seperti itu, pihak debitur atau konsumen bisa minta bantuan yang lebih paham hukumnya atau lembaga-lembaga perlindungan konsumen kan banyak di wilayah Anda setempat, itu banyak. Jadi itu nanti akan menengahi kedua belah pihak. Nah, sekarang keuntungannya di pihak finance ya. Keuntungannya adalah satu, pihak debitur atau kreditur atau konsumen pihak debitur ini atau konsumen ini dia tidak bisa semena-mena menjual unit tersebut atau barang tersebut sebelum perjanjiannya ini selesai atau tenor habis atau lunas. Ya, jadi makanya kalau kita punya hutang mobil kredit nih, ya, mobil kita nggak bisa kita jual kemana-mana kan, sebagian haknya itu udah dikasihkan ke pihak mana itu, ke pihak kreditur gitu loh. Makanya ada pasal-pasalnya bagaimana kita mengalihkan barang jaminan fidusia ke orang lain, ke pihak ketiga, keempat. Nah, itu udah salah kaprah.
nanti kita bisa kena pasal 372 penggelapan gitu loh. Jadi intinya dari fidusia ini itu mengikat kedua belah pihak, ya. Yang satu dari pihak refinance itu mengeluarkan uang buat dipinjamkan, ya kan. Nah, sedangkan yang pihak debitur ini harus mengikuti aturan dari pihak finance, ya, mulai dari etika bayar, terus tenor, terus ya kebijakan-kebijakan yang memberikan hutang. Lah bagaimana sifat sifat utang piutang yang tidak ada fidusianya? Ya artinya sifatnya biasa. Bagaimana biasa? Ya iya, karena nggak ada surat fidusianya. Contoh, aku utang sama temanku nih, ya. Bro, utang dong 10 juta, jaminannya mobil, ya kan. Mobil yang harga 50-an lah, ya, mobil tua ibarat 10 juta. Oke. Nah, kalau kita utang perorangan kan kita nggak perlu pakai fidusia. Nah, itu sifat utang biasa. Apabila saya nggak mampu bayar, nggak nebus itu, ya udah, itu mobil miliknya dia. Dia mau jual, dia nggak bisa nuntut kita, ya kan. Terus sebaliknya juga, aku mau nuntut dia karena dia jual pun nggak bisa nuntut karena sifatnya utang piutang. Nah, tak kasih tahu ya, polisi itu tidak boleh mengurusi utang piutang. Artinya, ya saranku jangan pernah mengutangin orang walaupun ada kalau nggak ada jaminannya, karena itu nggak bisa diproses, ya, malah rusak temen. Ya, itu nanti kita bahas di lain kali aja. Yang jelas di sini, jadi fidusia ini sangat penting, bro. Kalau kamu utang di suatu instansi nggak ada fidusianya, ya, saran saya janganlah, kan masih banyak finance atau instansi besar yang setiap kali semua barang jaminan, semua barang yang menjadi pokok piutang didaftarkan ke fidusia, itu banyak. Jadi lebih aman lah gitu. Artinya fidusia ini penting untuk kedua belah pihak, biar saling percaya, biar kita nyaman semua gitu loh. Makanya kalau misalnya mobil mau ditarik, fidusianya mana? Nah, tak kasih tahu, nggak semua finance ada fidusianya loh. Ya, banyak finance yang kasusnya leaseback itu ya, kita udah punya mobil atas nama sendiri, BKP sendiri, udah ready, kita butuh uang, kita masukin walaupun pencairannya hanya 50 atau maksimal 70 atau 60% kan gitu kan. Nah, itu adalah leaseback namanya. Nah, itu banyak yang tidak ada fidusianya, banyak, aku bilang banyak, karena aku udah beberapa kasus nemuin hal seperti itu, banyak lah aku bilang. Nah, itulah seputar fidusia, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang jelas hati-hati ya, hati-hati. Ini hanya pelajaran aja buat kita semua. Ya, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.